Di kaki megahnya Gunung Merbabu, terbentang hamparan alam yang hijau dan menyejukkan. Kehidupan warganya sederhana, berpadu dengan tradisi yang masih terjaga. Di sini, harmoni tercipta antara alam, budaya, dan generasi yang terus merawat warisan leluhur. Selamat datang di Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Desa Butuh lahir dari cerita kebutuhan akan air. Konon, seorang musafir bernama Ki Sari Dongso mengikuti petunjuk mimpinya dan menemukan mata air di bawah pohon bendo, sumber kehidupan yang kemudian menarik pemukim bermukim di sekitar tempat itu. Aliran itu dikenal sebagai Kali Bendo, menjadi awal tumbuhnya komunitas yang kini kita kenal sebagai Desa Butuh. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Tengaran, Desa Butuh berdiri di lahan seluas 209 km persegi yang terbagi menjadi 11 wilayah administrasi yang terdiri dari Dusun Kerajaan, Butuh Kidul, Kudean, Kemloko, Banaran, Rejosari, Pongge, Kintungan, Luko, Nganggrung, dan Rekesan. Dalam hal pendidikan, Desa Butuh memiliki beberapa sekolah. Ada 4 PAUD, 5 taman kanak-kanak, 2 tempat pendidikan Al-Quran, 6 SD dan MI, serta 1 madrasah sanawiyah dan 1 madrasah aliyah. Pelayanan kesehatan dan sosial juga hadir di desa melalui posyandu dan layanan bidan desa yang mendukung kesejahteraan keluarga. Untuk tempat ibadah, di Desa Butuh terdapat 11 masjid, 6 musola, dan 3 gereja yang aktif menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga. Secara administratif, Desa Butuh berbatasan dengan Desa Karangduren di utara, Desa Klero di timur, Desa Ngadirejo di selatan, dan Desa Patemon di barat. Hubungan antar wilayah ini memperkuat jaringan sosial dan ekonomi antar desa di sekitar Tengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perangkat Desa Butuh, nama saya Nyono, mewakili Bapak Kepala Desa Butuh, beliau Bapak Andi Susanto Sarjana Ekonomi selaku Kepala Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Masyarakat Desa Butuh itu masih berbudaya ataupun masih erat dengan kaitannya ke gotong royongan. Jadi yang namanya gotong royong itu bisa kita sampaikan dulu namanya sambatan seperti itu. Apabila warga masyarakat rumahnya ada yang rusak, itu bisa kita kerjasama dengan warga masyarakat untuk membenahi rumah tersebut. Yang namanya sambatan itu termasuk itu bisa dikatakan gotong royong. Dalam kehidupan sosial, harmonisasi menjadi kekuatan bagi Desa Butuh. Islam sebagai mayoritas, hidup berdampingan dengan umat Kristiani, membangun toleransi yang hangat, dan menghadirkan kerukunan sebagai nafas kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakatnya seperti yang di Dusun Butuh Kidul, mungkin kita mengambil contoh di Dusun Butuh Kidul, itu adalah mayoritas penduduk adalah masyarakat Kristen. Tapi karena di situ ketoleransinya juga kuat, di saat yang masyarakat Muslim membangun masjid, itu mereka bergotong royong melaksanakan pembangunan, jadi dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat yang Kristen dan Katolik, jadi yang non-Muslim. Jadi disengkuyung bareng-bareng, dibangun bareng-bareng, karena yaitu di Desa Butuh, khususnya di Dusun Butuh Kidul itu tidak ada perbedaan. Jadi semua disengkuyung bareng, biarpun itu beda agama, rumah ibadah yang beda agama, tapi mereka tetap melaksanakannya bersama-sama. Begitupun juga dengan kegiatan
yang selain pembangunan, misalnya seperti Lebaran juga, itu juga seperti yang dilaksanakan umumnya di Desa Butuh, masyarakat Kristennya pun juga ikut merayakan, ikut meramaikan suasana Lebaran. Dan mungkin kalau di Desa Butuh itu kalau misalnya ingin membawa unsur atau ingin memecah belah dengan membawa isu agama itu agak kesulitan, karena memang dari Desa Butuh sendiri itu masyarakatnya sudah bermacam-macam agama, tapi kekuatannya, toleransinya mereka adalah kuat sekali. Seperti contoh di dalam satu rumah pun seperti yang saya sendiri rasakan, di dalam satu rumah saya Muslim, tapi ada dari kakak kandung saya itu beragama Kristen. Kita di dalam satu rumah tetap tidak ada masalah, karena yaitu kita toleransinya kuat, melaksanakan ibadahnya masing-masing. Jadi tidak pernah ada merasa ini kita terpecah belah, enggak, karena agamaku, agamanya yang lain adalah agama yang lain. Jadi kita tidak akan ada isu pemecah belah di umat Desa Butuh, warga masyarakat Desa Butuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang Desa Butuh pun dengan mayoritas agama Muslim dan yang mungkin minoritas agama Kristen tidak pernah ada masalah tentang agama. Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Butuh meluncurkan program budidaya kelengkeng skala besar. KUB Desa Butuh ini terbentuknya ini setelah ada program ketahanan pangan dari pemerintah pusat yang mengharuskan pengalokasian dana dari dana desa untuk ketahanan pangan, dan salah satunya ini penanaman bibit kelengkeng, yaitu masuk dalam ketahanan pangan. Nah, dengan tahun pertama, kedua, ketiga program ketahanan pangan ini Desa Butuh continue. Jadi dari tahun pertama sampai sekarang tahun ini 2025 ini masih tetap konsisten dengan penanaman bibit pohon kelengkeng gitu. Dan yang dipilih kelengkeng New Crystal. Program ini meliputi penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis bagi kelompok tani, penerapan praktik agroekologi, serta penguatan fasilitas pasca panen dan akses pemasaran. Harapannya kalau Desa Butuh, dari awal Desa Butuh akan jadi desa wisata buah kelengkeng. Dan ini juga dibuktikan sekarang Desa Butuh itu ada kelompok, yaitu kelompok usaha bersama, yaitu yang anggotanya kisaran 112 orang. Nah, itu per orang itu mempunyai dibantu bibit itu 30 pohon. Dan alhamdulillah kalau di Desa Butuh dari monitoring dari Pak Babin Kamtipmas dan Babinsa aktif ini untuk memonitoring program ketahanan pangan di Desa Butuh ini. Dengan memanfaatkan kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung, budidaya terencana kelengkeng diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga dan pasokan bahan baku bagi UMKM berbasis hasil kebun. Potensi alam Desa Butuh tidak hanya memberi pangan, tetapi juga menginspirasi lahirnya usaha-usaha kreatif masyarakat. Dari tanah subur di kaki merbabu, warga mengolah susu sapi segar, memproduksi keripik waluh yang renyah, hingga membuat tahu sebagai usaha rumahan. Tak hanya kaya akan keindahan alam,
Desa Butuh juga menyimpan denyut perekonomian yang terus bertumbuh lewat tangan-tangan kreatif warganya. Berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian desa. Dulu ini dibuat ayah saya itu sekitar 2010-2011. Tapi ayah saya udah almarhum 2020, terus diterusin sama keluarga, satu keluarga. Kalau dari awal pembuatan, kita di satu masakan itu ditakar dulu. Itu ada pembuatan 10 kilo sama 8 kilo. Habis itu nanti kan dimasukin ke karung. Habis dari karung nanti direndam. Direndamnya itu dari jam 3 pagi sampai jam setengah 6. Habis itu nanti diselap. Diselap itu yang di diesel itu mas. Diselap, kan direbus. Direbus itu sampai mendidih 4 kali. Kalau mendidih 1 kali, 2 kali, 3 kali itu ditambah air, nanti sampai ke 4 kalinya. Habis mendidih ke 4 kali nanti itu disaring, dipisahin ampas sama pati-pati kedelainya itu. Kalau sudah pisah, nanti dikasih bumbu. Bumbunya itu tadi air kedelai yang kemarin. Habis dikasih itu nanti diaduk biar pati-patinya menggumpal. Nanti dipisahin dulu, airnya dibuang mungkin biar kelihatan patinya mengambang ke atas. Habis itu nanti dicitak. Habis dicitak nanti dipres pakai batu biar kadar airnya keluar semua. Nanti kalau udah kelihatan sedikit kadar airnya, nanti ditiriskan. Ditunggu sampai dingin. Nanti kalau habis dingin, nanti baru dipotong. Habis dipotong nanti digoreng. Yang digoreng, direbus. Dari ladang yang subur, lahirlah olahan keripik waluh. Waluh yang melimpah tidak dibiarkan begitu saja, tapi diubah menjadi cemilan gurih yang renyah. Nama saya Inggita, saya memproduksi keripik. Namanya keripik 3 rasa. Jenis-jenisnya itu ada keripik walo, keripik wortel, buah naga, sama brokoli. Produksinya itu awal tahun berapa ya? Pokoknya udah 11 tahun yang lalu. Dan itu awal mula ibu yang bikin. Pertama walau itu dikukus, habis itu ditambah garam, gula gitu, sama kayak baking powder gitu loh, biar agak empuk sedikit, mentega gitu-gitu, sama telur. Habis itu dicampur sama terigu gitu, terus diuleni. Habis itu digilingnya ditipisin pakai mesin kayak mesin mie gitu. Setelah itu dipotong, habis itu digoreng. Dan di pagi hari yang sejuk, kita bisa menemukan aktivitas peternak sapi perah. Dari hasil tetes demi tetes, lahirlah susu segar yang kaya gizi. Nama Priyono, alamat Putra Kagen oleh 12 profesi, ya ini peternak lah, peternak kecil-kecilan, peternak rakyat. Alhamdulillah yang di rumah ini besar sama kecil ada 11 nih. 11. Kalau susu tergantung. Kalau habis beranak itu paling enggak, kalau diproses 2 kali ya, kan merah susu ada 2 kali, pagi sama sore. Itu normalnya sekitar 1 sapi ya minimal 10-15 per hari. Cuma kalau kan pada prinsipnya ternak ini kan ada dua kategori. Satu itu breeding, yang satu penggembukan. Kalau saya itu breeding itu menurunkan anaknya, jadi kita ngambil anaknya. Makanya kalau pagi ini saya merahnya cuma pagi, kalau sore ini khusus untuk anak, karena tabungan petani ini kan dari anak. Hasil susunya ini kalau saya melayani delivery order juga, kalau ada pesanan. Kalau yang sisanya itu diambil dari koperasi. Saya ikut 2 koperasi, 1 KN yang di Sumogawi itu, yang satu di Randu Aceh, Salatiga. Ngambilnya pagi sama sore. Kalau untuk petani bapak itu juga ikut, tapi kalau itu ikut kembang. Di Desa Butuh, tiap hari adalah cerita tentang alam yang subur, kerja keras keluarga,
dan kebersamaan yang menjaga tradisi. Terima kasih telah berkunjung dan menyimak kisah kami. Sampai jumpa di Desa Butuh, tempat sederhana yang penuh makna.